Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan akhwat sekalian, ya, jika Anda merasa materi ini, channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe ya. Dan kalau seandainya belum mau subscribe, minimalnya jawab salam saya ya. Semoga salam itu sampai kepada kita juga ya. Baik, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, ikhwan akhwat sekalian, kita lanjutkan materi terkait usul Ishrin. Yang pertama adalah Islam adalah sistem yang komprehensif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya yang dimaksud dengan sistem komprehensif itu adalah Islam itu tidak hanya sebuah ritual, dia adalah negara dan tanah air. Dia juga mengurusi, memikirkan tentang pemerintah dan umat. Nah, yang ketiga ini adalah bahwasanya Islam itu tidak sekedar ritual ibadah, tapi juga mengurusi terkait akhlak dan kekuatan. Nah, jadi selama ini banyak para pakar yang mengatakan bahwasanya ketika semakin kesini ya, akhlak itu membutuhkan agak sulit untuk bisa bertarung ya dengan akhlak yang sangat lurus seperti itu, karena melihat kondisi sekarang ya, akhlak itu seperti sudah hilang ya dari manusia. Tapi bagi muslim ya, meskipun bagaimanapun kondisinya di negara kita, di lingkungan kita, ketika akhlak sudah tidak dinomorsatukan, maka tetaplah kita sebagai seorang muslim harus menunjukkan akhlak yang mulia itu. Karena Rasulullah SAW telah menunjukkan ketika beliau belum diamanahkan menjadi nabi, beliau tetap menunjukkan pribadi beliau, pribadi yang al-amin ya, dapat dipercaya, bukan karena kekayaan yang dia punya, tetapi karena akhlaknya yang begitu luhur seperti itu. Nah, maka teruslah kita menunjukkan akhlak kita meskipun di luar sana kerusakan terjadi di mana-mana. Nah, maka Islam ya ingin manusia itu memperhatikan akhlaknya. Nah, dan Islam sangat menganjurkan ya, muslim itu memiliki akhlak dengan kondisi apapun, bahkan ketika peperangan pun seperti itu ya. Nah, dalam Islam akhlak itu dia merupakan kumpulan ya. Kumpulan apa? Kumpulan prinsip ya dan nilai. Nah, jadi kenapa seseorang itu mau melakukan akhlak yang baik? Karena dia punya prinsip. Ya, prinsipnya adalah misalnya tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau membuat orang lain itu susah gara-garanya gitu, karena dia punya prinsip. Nah, prinsipnya jelas karena ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT. Nilai-nilai yang ingin diperjuangkan apa? Ya, yaitu nilai-nilai agar kita semua manusia itu ya tidak ada yang dihinakan. Ya, kita harus menunjukkan yang sesuai dengan apa yang diajarkan sama Islam. Dan ketika seseorang sudah menyatakan dirinya sebagai muslim, dia harus mengetahui nih apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dalam hal akhlak. Jika seandainya seseorang muslim dia belum melaksanakan akhlak yang baik, bisa saja dia belum mengetahui apa saja sih prinsip-prinsip dalam Islam itu, apa saja sih nilai-nilai yang sedang ditonjolkan oleh Islam dalam hal akhlak. Nah, maka kalau kita belajar di madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah, ada pelajaran yaitu akidah dan akhlak. Nah, kan ini menunjukkan bahwa kita di samping akidahnya kuat, akhlaknya juga harus mulia. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang pada waktu itu masih mengejek Bilal bin Rabah yang wajahnya hitam ya, tubuhnya hitam, kulitnya hitam. Abu Dzar Al-Ghifari kalau tidak salah namanya, dia mengejek Bilal bin Rabah, wahai si hitam, seperti itu. Rasulullah begitu marah, dia langsung mengatakan, wahai Abu Dzar, masih ada kejahiliahan dalam dirimu. Nah, maka waktu itu Abu Dzar langsung merasa bersalah, dia langsung berbaring di tanah lalu mengatakan, injaklah kepalaku ini wahai Bilal bin Rabah, seperti itu. Nah, inilah akhlak. Kenapa dia bisa akhlaknya bagus? Karena akidahnya kuat. Nah ya, tapi ada juga nih orang yang akhlaknya bagus tapi akidahnya salah juga. Maka yang baguslah akidahnya bagus, akhlaknya bagus, sehingga sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan akhwat sekalian, kita tahu bahwasanya akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi apa-apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, maka kita harus wujudkan menjadi akhlak yang mulia. Dan akhlak ini harus kita
pertahankan sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai kita akhlaknya bagus hanya ketika masih muda saja, tapi ketika udah dewasa kita udah nggak berakhlak lagi seperti itu. Nah, akhlak ya akhlak secara Islam ya, akhlak Islam secara umum itu berpijak di atas 3 pilar utama. Nah, jadi kenapa kita mesti melakukan ya atau menonjolkan atau menampilkan akhlak yang mulia? Ada 3 pilarnya. Yang pertama adalah karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa kita harus melakukan akhlak yang mulia? Karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ini disampaikan Allah SWT dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. Nah, dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ketika kita sangat ringan sekali mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati saudara kita, tidak menunjukkan kita itu adalah role model muslim yang hari ini barangkali kita akan kesulitan ya menemukan muslim yang mereka senantiasa bangga dengan keislamannya, bangga dengan akhlak islami seperti itu. Maka Rasulullah SAW, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tiap-tiap kali itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka silahkan pastikan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip Islam. Nah, itu alasan kenapa kita harus melakukan akhlak yang mulia. Yang kedua adalah ini menjadi sebuah ya alasan ya bahwasanya Allah itu dalam Al-Quran surah An-Nahl ya mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu. Berarti ini adalah perintah. Ya, jadi sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surah An-Nahl ayat 90. Nah, jadi ini kalau ini kita udah tahu nih, ini adalah kita akan diminta pertanggungjawaban. Lalu ada lagi perintah. Ini berarti memperkuat mengapa kita harus melaksanakan akhlak yang mulia. Karena memang itu yang kita disuruh, berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ketika seseorang ya senantiasa melakukan hal-hal yang membuat orang lain tuh tidak terganggu sama dirinya, nah maka dia sedang melakukan apa? Kebajikan dan berlaku adil, tidak ada yang tersakiti seperti itu. Nah, maka ini kita harus tonjolkan kepada manusia yang lain seperti itu. Yang ketiga adalah apa? Mengapa kita harus menunjukkan akhlak yang baik? Ya, agar kita berupaya untuk menghilangkan ya model-modelnya ini ya, memunculkan ya, intinya itu memunculkan teladan yang baik. Kalau teladan yang baik sudah menonjol ya, maka yang buruk itu dia segan untuk muncul. Pernah nggak kalian ketika lagi nongkrong tapi di situ ada sahabat kalian itu memang rajin ibadah, akhirnya kalian tuh nggak enakan loh untuk bisa menyampaikan hal yang baik, yang buruk seperti itu. Nah, maka ini harus diperbanyak. Nah, itulah kenapa kita harus menunjukkan teladan yang baik seperti itu. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 ya, kelanjutan ayat ini bahwasanya dan Allah melarang dari kamu yaitu perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Bahkan di ayat yang lain disebutkan bahwasanya hendaklah engkau kamu itulah umat yang terbaik ya, karena kamu mengajak orang pada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar seperti itu. Jadi kita harus menjadi teladan, dan sekarang kita minim orang-orang yang siap menjadi teladan ini. Ketika muslim saja tidak pantas dijadikan teladan, lantas siapa yang harus kita teladani seperti itu? Jangan kita kalah dengan negara-negara lain, bangsa-bangsa lain yang mereka justru tidak menyembah Allah SWT, tapi menunjukkan keteladanannya, keteladanan Islam. Kita lihat di Jepang bagaimana orang-orangnya, dan itu sebenarnya adalah nilai-nilai Islam, tapi justru umat Islam sendiri tidak melaksanakan itu. Maka sayang sekali. Harusnya muslim harus bangga dengan itu. Maka perlulah kita mengetahui bagaimana saja akhlak Rasulullah SAW, bagaimana saja akhlak para sahabat, bagaimana Allah menuntun kita ketika kita bermuamalah kepada manusia itu apa saja bentuk-bentuknya. Biar kita apa? Biar kita tuh bisa menjadi pribadi ya yang akidahnya bagus, ibadahnya mantap, dan akhlaknya sesuai dengan tuntunan agama. Jangan kita melaksanakan akhlak itu karena bacaan-bacaan buku barat ya. Kalau dia masih sesuai dengan ilmu-ilmu atau nilai Islam ya bagus. Nah, tapi kita niatkan melaksanakan akhlak yang baik ya. Kita komitmen bukan karena kita tuh pengen
membuktikan apa yang telah kita baca dari buku-buku barat, bukan. Tapi kita pengen menunjukkan kepada Allah, kita ingin merealisasikan, mewujudkan akhlak-akhlak yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa itu kekuatan? Jadi akhlak ya. Nah, dengan akhlak yang mulia ini, harapannya akan muncullah ya para pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan. Kekuatan apa saja yang dimaksud? Ya, tentunya kekuatan fisika, ya kan? Apa kekuatan jiwanya, dia emosionalnya stabil, bahkan kekuatan finansial. Nah, maka mereka-mereka yang punya power ini, baik itu fisik, jiwanya, finansialnya, baik itu mungkin posisinya, jabatannya, ketika dia menampilkan akhlak yang mulia, maka ini akan menjadikan dirinya sebagai duta Islam. Duta Islam. Karena sekarang banyak orang yang fisiknya kuat, jiwanya kuat, finansialnya kuat, posisinya kuat, tapi tidak menunjukkan keislaman seperti itu. Nah, akhlak-akhlak ini ya, ini akan memperindah, akan memperkuat kemuliaan orang-orang yang punya kekuatan ini. Maka oleh karena itu, mari jangan kita bangga fisik kita bagus sementara kita tidak menunjukkan akhlak yang bagaimana? Akhlak yang islami seperti itu. Nah, maka ini kita harus senantiasa memantaskan diri sendiri dulu. Pantaskan diri kita sebagai muslim yang kuat dalam hal apapun, dan kita menunjukkan akhlak islami, sehingga di luar sana orang-orang yang belum kenal sama Islam melihat kita sebagai objek dakwah, atau bukan objek dakwah, subjek dakwah. Orang tuh mau meniru kita, orang tuh terinspirasi dengan kita, bahkan mereka mendapatkan hidayah bukan karena ucapan kita, bukan karena orasi kita, tapi karena keteladanan kita. Banyak di luar sana orang-orang yang itu mendapat hidayah gara-gara melihat orang lain baik seperti itu. Banyak orang yang tersentuh hatinya ketika melihat ada orang yang dia bekerja di mengambil sampah atau satpam atau petugas parkir. Dia menunggu orang-orang untuk mau keluar dari parkirannya, dia membaca Al-Quran, sehingga dengan itu banyak orang yang terinspirasi gara-garanya. Maka jangan sampai menjadi teladan ini hanya bagi Rasulullah saja, tapi kita sebagai muslim harus menunjukkan kita pun juga pantas untuk diteladani. Karena sesungguhnya Islam bukan sekedar ritual ibadah, tapi juga menunjukkan agar akhlak itu muncul dan kekuatan umat itu juga muncul. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, muslim yang kuat dan juga berakhlak mulia. Itu saja. Terima kasih. Tonton video berikutnya untuk mengetahui apa saja yang akan kita bahas. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.